warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa min khusus Ramadiyati Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bi barakati ulumihim fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini masih menjelaskan mengenai bab ijtihad. Dalam bab ijtihad ada beberapa permasalahan, salah satunya adalah mas'alatun idza ta'aradat al-waqi'atu wa tajaddada ma yaqtadi al-jum'ah wa lam yakun zahiran lidalil al-awwal wajaba tajdidun nazar. Apabila mujtahid menemukan peristiwa yang terulang kembali, lalu adanya sesuatu yang menuntut untuk mencabut pendapat yang pertama, apakah mujtahid perlu untuk nazar atau menganalisis atau ijtihad lagi? Perlu tidak mujtahid melakukan ijtihad yang kedua kali? Lalu setelah kita pahami usul fikihnya, kita mencoba usul ini suru'iyahnya, fikihnya apa? Dari usul fikih ini fikihnya apa? Suru'iyahnya apa? Sehingga dalam usul fikih permasalahan ini dinamakan tahrijul furu' alal usul. Mencari usul lalu fikihnya bagaimana, atau belajar
Mengepaskan usul fakih ini, fakihnya apa? Dari usul fakih, idza taharrarat al-waqi'atu wa tajaddada ilah. Setelah kita memahami usul fakih ini, fakihnya apa? Atau apa fakih yang ada dalam mahali, sehingga dengan kita mengetahui usul dan fakihnya, maka keilmuan kita makin kuat sebab memahami iklal atau proses fakih yang ada dalam mahali. Ternyata usul fakihnya dalam Jam'ul Jawami' adalah demikian. Sebelum memulai pembahasan Jam'ul Jawami', alangkah indahnya, alangkah mempesona, alangkah barokahnya memulai dengan nadhaman Jam'ul Jawami'. Lillahi hamdulillah yasalu syarmata yuziru bistiyati man abada. Lalu syatun muharrarah abiyatu mislan nujumi musyirah. Lalu zaman tua Jam'ul Jawami' hawa usul al-fiqh wa syar'i. Lalu yusyaratan fi muqaddimah wa ba'da sab'ati hukmin muhkamah. Yusyar hadha nadmu fi muqaddimah wa ba'da sab'ati hukmin muhkamah. Yusyarun dan ringkas Allah hadha nadmu itu rukane nazam fi muqaddimah dan ringkas fi muqaddimah. Fi muqaddimah jar-majrur mesti ada ta'alluqnya sesuai dalam nazam. Wa alitil gharafa wa ma tu'am bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu. Jar-majrur memiliki ta'alluq. Ta'alluqnya fi muqaddimah ay yuhsyaru. Yuhsyaru fi muqaddimah.
dalam pira-pira muqaddimah wa sab'a ahli lan pitung pira-pira kitab. Imam Jalaluddin yang terkenal dengan Imam As-Suyuti, beliau datang membawa nazam untuk memperjelas Jam'ul Jawabat. Lalu beliau mengatakan bahwa Jam'ul Jawabat pembahasannya pertama adalah beberapa muqaddimah. Lalu setelah mengkaji, menganalisis muqaddimah, mulai definisi usul fiqh, definisi fiqh, lalu membahas 7 kitab, membahas 7 alkitab. Alkitab al-awwal Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu masalah Al-Quran, mulai dari definisi sampai masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Lalu pembahasan yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah membahas beberapa permasalahan, mulai dari definisi sampai masalah-masalah yang berkaitan dengan As-Sunnah. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai persoalan ijtihad, persoalan ijma', as-salis al-ijma'. Lalu permasalahan yang keempat Alkitab al-Rabi', yaitu mengkaji, menganalisis mengenai al-qiyas atau silogisme. Lalu permasalahan yang kelima Alkitab al-Khamis, yaitu menjelaskan al-istidlal. Al-istidlal ma laisa minasin wala ijma'in wala qiyasin, fayadkhulu al-qiyas al-iqtirani wal istisna'i. Pembahasan yang kelima yaitu membahas dalil yang bukan berupa Al-Quran, bukan berupa hadis, dan juga bukan berupa ijma', dan bukan berupa qiyas al-usuli. Lalu muncul pertanyaan, lalu apa yang dibahas? Al-istidlal. Yang dibahas adalah al-qiyas al-iqtirani dan qiyas al-istisna'i, yaitu silogisme
atau qiyas al-mantiqi atau ilmu filsafat. Sumbal qiyasu lil qadaya suwiyah mustalsamun lillahi qawlan akharu. Qiyas al-mantiqi atau silogisme, yaitu susunan-susunan proposal, susunan-susunan proposisi, atau komponen-komponen yang disusun dengan rapi, yang sehingga dengan adanya susunan itu muncul silogisme atau natijah. Lalu permasalahan yang keenam, asadis, yaitu mengenai tarjih dan ta'adud. Lalu permasalahan yang ketujuh adalah mengupas, menjelaskan, menganalisis mengenai ijtihad. Lalu dalam ijtihad ada beberapa persoalan yang kemarin sudah saya jelaskan, mulai persoalan manusia awam wajib untuk bermadhab. Alasan yang ditampilkan haufan filwuqu'i haufal wuqu' fidlani. Sebab kalau orang awam tidak bermadhab, ini akan terjerumus dalam lubang maklampir atau lubang kesesatan. Lalu ulama ini menggunakan dalil kenapa orang awam wajib madhab. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalil masyarakat awam wajib untuk bermadhab. Lalu salah satu permasalahan yang ada dalam ijtihad yaitu dalam redaksi jam'ul jawami' idza ta'arrat al-waqi'atu
wa tajaddada ma yaqtadi al-rujuu wa lam yakun zahiran dalil al-awwal wajaba tajdidun nazar. Apabila permasalahan yang pernah dihukumi oleh mujtahid lalu muncul yang kedua kali dan adanya sesuatu atau dalil yang menuntut kepada mujtahid untuk mencabut hukum yang pertama, apakah dalam hal ini mujtahid wajib melakukan nazar atau ijtihad yang kedua kali? Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk melakukan ijtihad yang kedua kalinya kalau memang dalil permasalahan yang pertama ini lupa. Contoh semisal mujtahid pada tahun 2000 ada permasalahan semisal ada syekh bertanya kepada mujtahid pada tahun 2000. Lalu mujtahid mengeluarkan hukum, lalu hukum ini akhirnya diamalkan oleh syekh. Lalu setelah berjalannya waktu, lalu pada tahun 2025 atau 5 tahun setelahnya, ada Utsman atau syekh bertanya kembali pada mujtahid dan persoalannya sama dengan persoalan 2020, yakni persoalannya masalah semisal jual beli. Ulama dalam hal ini, apakah mujtahid wajib untuk berijtihad kembali atau tidak usah ijtihad? Cukup dengan jawaban yang pertama atau jawaban yang terjadi pada tahun 2020. Dalam hal ini satu kelompok mengatakan wajib mujtahid pada tahun 2025
di saat ia ditanyai persoalan yang sama dengan tahun 2020 untuk mengulang kembali ijtihadnya. Kalau memang dalil pada permasalahan pertama atau tahun 2020 ini dalilnya lupa. Kalau tidak lupa, maka tidak wajib untuk mengulang kembali ijtihad. Ini satu kelompok mengatakan wajib untuk nazar kembali. Lalu setelah memahami usul fikih ini, lalu muncul pertanyaan, usul fikih ini fikihnya apa? Dalam mahali fikihnya apa? Atau dalam kitab lain selain mahali ini apa? Karena setiap fikih mesti memiliki usul fikih. Lalu dalam permasalahan ini muncul Imam Isnawi dengan membawa beberapa contoh fikih untuk memudahkan usul fikih mengenai permasalahan idza ta'arradat lil mujtahid al-waqi'ah. Imam Isnawi tampil dengan membawa at-tamhid untuk menjelaskan fikihnya. Dalam kitab at-tamhid, beliau menampilkan beberapa furu'iyah mengenai usul fikih ini. Masalah 7, idza waqa'at lil mujtahidi hadisatun fajtahada fiha wa afta wa umila summa waqa'at lahu saniyan fa fi wujudi i'adatil ijtihadi salah satu aqwalin. Idza waqa'at dalam nalikane tumetra lil mujtahidi adwe mujtahid apa hadisatun masalah ang anyar teko Rajnada mongko istihad sapa mujtahid Wia dalam hadisah wa aftalan awal fatwa sapa mujtahid wa umilalan wa istilahani apa hadisah summa waqa'at boleh kemika apa hadisatun lau adwe mujtahid sanian dalam ambal takbir video Fafi wujudi i'adatil ijtihadi mauqa itu dalam masalah wajib ijtihad salah satu aqwalin utawi telu pira-pira pendapat.
Ini dalam kitab At-Tabir Fi Tahrijul Furu' ala Usul halaman 529 sampai 530. Lalu setelah Imam Isnawi menjelaskan secara mendetail mengenai usul fikih ini lengkap dengan penjelasan khilafiyah, Imam Isnawi mencoba menampilkan furu'iyah. Salah satunya adalah ma idza tanajjasa ahadul ina'ain fastada wa tawaddu'a bima rolaka ala danihi tawharatuh minhumma summa hadarat faridatul umra wa huma da'iyani fa innahum yajibu alaihi i'adatul istiyati ala sahih wa misluhu al-mujtahid fil qiblah wa talabil ma'i. Walau arada qada al-hajjat fi syahra fal qiyasu wujubul istiyati fil qiblah hatta la yastaqbilaha wa la yastadbiraha. Lalu dalam usul fikih ini Imam Isnawi menampilkan beberapa furu'iyah. Salah satunya adalah andaian syekh mau sholat menemukan 2 wadah air, ina'ain, lalu salah satunya ada yang najis, satunya suci. Lalu syekh melakukan ijtihad untuk menggunakan salah satu air tersebut untuk sholat maghrib. Lalu setelah ijtihad akhirnya syekh wudhu thaharah menggunakan salah satu wadah yang dianggap suci melalui ijtihad. Lalu setelah wudhu sholat maghrib, tidak lama lalu datanglah waktu isya. Lalu muncul pertanyaan, pada waktu mau melakukan sholat isya, apakah syekh wajib mengulang ijtihad mengenai ina'aini 2 wadah tadi saat mau melaksanakan sholat isya? Dalam hal ini ada yang mengatakan wajib melakukan ijtihad setiap mau melaksanakan sholat fardu. Tidak boleh hanya menggunakan ijtihad yang awal atau saat mau sholat maghrib, tapi setiap mau melakukan sholat fardu
wajib melakukan ikhtiar mulai mau sholat isya atau sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat isya. Suru'iyah ini, faqih ini sesuai dalam mahali. Sehingga dalam mahali ada khilafiyah, ini sebab dalam usul faqihnya mengenai apakah mujtahid wajib ikhtiar yang kedua kali ini terjadi khilaf. Dengan adanya khilaf dalam usul fiqh dampak pula dalam fiqhnya. Dalam mahali dan tohara ini sama. Sehingga kita menjadi dewasa, menjadi tahu bahwa fakih yang ada dalam mahali ini sesuai dengan ilmu usul fakih. Sehingga apa yang ada dalam kitab fakih ini semuanya melalui ilmiah, melalui proses undang-undang usul fikih. Lalu supaya santri lebih memahami lagi, Imam Isnawi menambahkan suru'iyah, salah satunya yang kedua yaitu wa misluhu al-mustahid fil qiblah wa talabil ma'i lil faridah. Semisal syahid ada dalam salah satu tempat atau hutan, lalu ia mau sholat maghrib, maka wajib syahid ikhtiar untuk menemukan arah kiblat yang benar. Setelah syahid menemukan arah kiblat, lalu syahid sholat maghrib. Setelah itu atau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, lalu beberapa waktu berjalan, tiba waktu asyar. Ulama dalam hal ini yaitu saat waktu asyar masuk, lalu syekh mau sholat asyar, ulama dalam hal ini terjadi khilafiyah. Apakah syekh wajib mengulang kembali ijtihadnya atau tidak usah ijtihad, langsung menghadap sesuai dengan hasil ijtihad sholat pertama. Fihi khilafun, dalam permasalahan ini terjadi khilaf. Lalu salah satu furu'iyah lagi yaitu mengenai semisal syahid mau buang hajat. Semisal syahid ada dalam hutan, lalu ia mau
membuang hajat supaya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, syahid ikhtiar pada jam 8 pagi ikhtiar untuk menemukan arah kiblat supaya pas waktu buang hajat tidak sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lalu setelah menemukan ikhtiar, lalu syahid buang hajat. Lalu beberapa waktu pada jam semisal jam 4 sore, syahid mau buang hajat lagi. Apakah syahid wajib ikhtiar untuk menemukan arah kiblat atau cukup syahid tidak usah melakukan ikhtiar, tapi cukup dengan ikhtiar yang pertama? Mengenai persoalan ini, ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan wajib untuk ikhtiar. Satu kelompok mengatakan tidak wajib ikhtiar. Furu'iyah ini, faqih ini, usul faqihnya adalah idza ta'arad al-waqi'atu wa tajaddada ma yaqtadi al-ju' wa lam yakun zahiran lidalilil awali wajaba tajdidun nadar. Ini usul faqih dari permasalahan faqih yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab Tamhid. Lalu dalam persoalan ini Imam Jalaluddin tampil membawa nazaman Jamul Jawami untuk membantu penjelasan yang ada dalam Jam'al Jawami. Ulama saling membantu untuk memahamkan permasalahan. Iya ta'al hadisun wa qattara ma yaqadi al-jum'a al-mazukira. Dalilul awal jaditin nazar hatman alal masyur itu namadakan وهكذا إعادة المستحي سؤالا ولو اتباع ميت. Usul faqih yang ada dalam Jamul Jawami nazamannya adalah iya ta'arud hadisun wa qattara ma yaqtadi al-ju'a al-mazkira nazaman syariku 304. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat Fitni wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.